karena tinggal satu lagi, dan ini cuma pendek saja, perang Badar kecil. Ya. Tentu tadi kisah ifk sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai, dan ini pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari langit ketujuh, ya, tentang bebasnya beliau dari zina. Dan ada beberapa orang sahabat, ya, yang sempat menyebarkan gosip dan dicambuk, termasuk Muslim bin Abi Muslih, sepupunya, ya, Abu Bakar. Kemudian juga ada Hamna binti Jahash, iparnya Nabi SAW, perempuan ini, saudaranya Zainab binti Jahash. Ini juga dihukum, dicambuk karena menyebarin gosip, gitu kan. Sementara Abdullah bin Abi Salul selamat dari cambukan karena dia tidak sebutkan zina. Dia kan mengatakan, mana ada laki-laki dan perempuan lalu tidak terjadi, begitu saja. Nah, ini punya keterampilan dia dalam menipu. Ternyata orang-orang yang bumbuin, yang sebarin, oh zina, sampai ke zina. Dan ingat teman-teman, menitipkan kata-kata pada orang pasti bertambah. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak bertambah, tapi kalau kau titip kata-kata pasti bertambah. Kalau emas ini 10 gram ya, 10 gram begitu terus. Nggak mungkin dia mau sedekah tambah. Kalau dia kurangin mungkin. Tapi kalau kata-kata itu ditambah semua, bumbunya banyak. Jadi kalau antum lagi nyampaikan sesuatu jangan bilang, jangan sampaikan orang ya. Pasti disampaikan nanti. Kurang lebih seperti itulah. Yang jelas yang terakhir teman-teman sekalian adalah perang Badar kecil atau perang Badar akhir di bakasan lain. Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW untuk bertemu di Badar di bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Di bulan tadi kan tahun 5 terakhir ya. Tahun 7 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan ini terjadi tahun 5 Hijriah, bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah, gitu kan. Karena memang tadi masih tahun 5 kurang lebih kejadian, yang benar tahun 5, maaf, jangan usah tulis tahun 7 ya, tahun 5 Hijriah. Ini juga akan saya edit tulisan ini karena memang ini terjadi sebelum Khandak, sementara Khandak terjadi tahun 5 Hijriah. Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW untuk bertemu lagi di Badar pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Dan Nabi SAW mengiyakan tantangan itu. Dan Nabi SAW menepati janji, dan tepatnya bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah, Nabi SAW berangkat dengan 1000 personil dari muslimin menuju ke Badar. Dan Abu Sufyan keluar dengan 3000 personil menuju ke Badar. Namun pada saat tiba di wilayah namanya Mujannah dari arah Az-Zahran, masih dekat Mekah, Abu Sufyan tiba-tiba khawatir dan takut dikalahkan oleh muslimin. Maka ia pun mencari alasan untuk membatalkan peperangan. Dan dia mengatakan ini kan musim peceklik, lagi musim panas, lebih baik kita pulang, nanti kalau sudah mulai dingin sedikit baru kita berperang. Seperti itulah. Maka mereka pun akhirnya membatalkan, dan ternyata pasukan yang ada di Quraisy pun itu ketakutan, mereka mengiyakan. Pada saat Abu Sufyan mengatakan ya sudah, tidak ada yang membantah satupun, mereka pun akhirnya pulang. Sementara Nabi SAW sudah tiba di Badar, tiba di lokasi Badar dengan 1000 pasukan yang menunggu. Maka Abu Sufyan dengar itu. Sekarang tersebar lagi berita kalau Abu Sufyan nggak datang, sementara muslimin menunggu. Dia mengirim Naim bin Mas'ud datang ke Madinah. Dia nggak datang ke pasukan muslim di Badar, datang ke Madinah supaya nanti dari Madinah tersebar berita kalau orang-orang Mekah akan datang dengan pasukan besar, kuat dan seterusnya. Lalu berita ini disebarkan oleh mata-mata Nabi SAW, disampaikan ke pasukan muslimin yang ada di Badar. Maka pada saat itu pun ya, Nabi SAW mengatakan kami tidak terpengaruh, dan Nabi SAW sempat menunggu pada saat itu beberapa hari di sana. Perlu diketahui sini teman-teman sekalian, pada saat itu muslimin sempat ya, mengadakan perdamaian dengan beberapa suku Arab di sekitar situ ya. Di sekitar, termasuk ada satu orang namanya Makhshi bin Amr ad-Dumri. Ini suku Dumrah. Ini kalau kita review kembali sedikit, sekitar setengah menit saja, kejadian Badr. Waktu Abu Sufyan mau lewat ya, setiap kali kafilahnya lewat, bukan Abu Sufyan, setiap kafilah Quraisy mau lewat dan ditahan oleh Nabi awal hijrah, tahun-tahun pertama hijrah sebelum perang Badar, selalu suku ini ikut campur, mengatakan, hai Muhammad, tidak boleh perang di wilayahku, tidak boleh perang di wilayahku. Ini orangnya nih, namanya dia Makhshi bin Amr ad-Dumari, dari suku Dumrah. Ya. Waktu dia lihat Nabi SAW ada di situ,
ada di Badr dan orang-orang Quraisy tidak datang, maka dia mau menunjukkan kalau dia adalah orang yang kuat gitu kan. Maka dia mengatakan, "Hai Muhammad, kenapa kau harus datang ke wilayahku dan kenapa harus ada peperangan gitu?" Kata Nabi SAW, ini adalah hak kami. Tantangan Quraisy datang, maka kami menjawabnya gitu kan. Maka dia mengatakan, kalau begitu kau akan berhadapan denganku. Kata Nabi SAW, baiklah, kalau kau ucapkan kalimat itu, kami pasti akan mencabut kesepakatan damai denganmu. Maka Nabi SAW suruh para sahabat bertakbir di pasukan. Mendengar itu, maka ternyata tiba-tiba jadi cuit nih si Maksi. Ciut dia, nggak mau. Dia mengatakan, tidak hai Muhammad, saya tidak akan batalkan kesepakatan kita dan saya tetap saja dalam perdamaian gitu kan. Maka setelah itu Nabi SAW pun kembali ke Madinah tanpa ada peperangan Badr, tanpa Badr kecil maksudnya Badr kedua, dan juga tanpa ada peperangan dengan suku Dumra. Allahu a'lam. Ini akhir bahasan kita tentang upaya-upaya suku-suku Arab yang akan menyerang Madinah dan bagaimana Nabi SAW membatalkan semua itu. Dan juga kita akan masuk insya Allah pertemuan akan datang perang Khandak, ya, perang yang mulia di mana Nabi SAW diserang oleh orang-orang Jazirah Arab juga kembali menyerang, ya, dan itu akan terhenti setelah nanti pembebasan kota Mekah. Semoga saja majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti semuanya diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun semuanya dimaafkan dengan kemahamurahannya. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang damai, tentram, seluruh muslimin bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah. Dan juga mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita dikaruniai semuanya pemimpin muslim yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam ibadah dan dalam muamalah mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita tidak pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya hanya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana yang selalu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.